Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman guru hebat semua. Pada kali ini saya Sinta Sari dari SMP Negeri 283 Jakarta ingin memberikan aksi nyata Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka dengan topik pemahaman Merdeka Belajar. Hakikat Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar memberi kemerdekaan setiap unit pendidikan untuk berinovasi. Konsep ini harus menyesuaikan kondisi di mana proses belajar mengajar harus berjalan baik dari sisi budaya, kearifan lokal, sosioekonomi, maupun infrastruktur. Kemudian, tujuan Merdeka Belajar. Pelajar Indonesia merupakan pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan adalah suatu proses dinamis. Pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi murid. Dalam hal ini, pendidik memberikan hak dan kesempatan belajar sesuai keinginan dan bakat murid. Sejatinya, kemerdekaan setiap murid mampu mengatur dirinya sendiri agar murid-murid berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka dalam ketertiban bersama demi mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Asas Trikon. Trikon di sini adalah kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu adalah pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kita ketahui bersama bahwa kurikulum terus mengalami perubahan karena memang dalam rangka mengikuti perkembangan zaman sehingga ilmu pengetahuan bisa terus mengalami pembaruan dan terus berinovasi. Kemudian konvergen. Konvergen bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Dalam hal ini, bisa saja pendidikan kita mengadopsi atau melihat pendidikan di negara lain, tetapi ketika menerapkan di pendidikan tersebut di Indonesia, maka tetap harus menjaga identitas bangsa. Tidak perlu mengikuti identitas bangsa lain. Kemudian konsentris, yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Jadi intinya adalah tetap mempertahankan kebudayaan negara sendiri. Implementasi konsep trikon, kontinu, konvergen, dan konsentrasi bisa kita amati atau refleksikan dari apa yang telah terjadi dalam proses pembelajaran. Sistem Among. Sistem Among dalam mengajar, mendidik, dan membimbing dengan penuh kecintaan, mendahulukan kepentingan anak dengan dasar kekeluargaan, menjadikan hubungan antara murid dan guru sangat erat. Sistem Among itu, menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu terdiri dari Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Sebagai pendidik, naluri mendidik perlu dilengkapi dengan ilmu pendidikan yang selaras dengan zaman, sehingga pendidik diharuskan selalu mengupdate pengetahuannya. Tuntutan pembelajaran abad 21. Sebagai pendidik, menjadikan pendidik ataupun murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, kemudian membangun konteks diri serta identitas bangsa. Hal yang sangat penting untuk dikembangkan guru sebagai fasilitator pembelajaran beserta juga murid dalam fase perkembangan dan kebutuhan pelajar yang diperhatikan adalah bagaimana guru dan murid mampu memecahkan masalah, memiliki kemampuan kognitif yang kompleks, dan memiliki kemampuan sosial emosional. Kompetensi dasar pembelajaran abad 21 antara lain terdiri dari kompetensi literasi dan kompetensi murid menjadi mandiri. Sebagai guru, kita minimal memiliki kompetensi literasi, ada bahasa, matematika, sains, digital dan finansial. Ini bisa diterapkan juga
sebagai kompetensi dasar kepada murid. Kemudian kompetensi menjadi mandiri antara lain mengenali diri, mengidentifikasi apa yang diketahui dan yang tidak diketahui, dan bagaimana strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian pola pikir pembelajar. Pola pikir pembelajar di sini baik guru, pendidik, ataupun murid memiliki keyakinan untuk dapat terus berkembang dan berprestasi dengan berusaha secara maksimal. Sebagai pendidik, kita perlu mengembangkan dan perlu memiliki keyakinan yang kuat bahwa baik kita maupun murid harus terus mengikuti dan mengupdate perkembangan ilmu pengetahuan sehingga bisa berprestasi secara maksimal hingga kancah internasional. Contoh praktek pembelajaran abad 21 antara lain yaitu menciptakan pembelajaran mandiri, kontekstual, sesuai karakteristik murid, dan menggunakan pendekatan saintifik untuk dapat mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Kemudian, dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidup lahir, sedangkan merdekanya hidup batin terdapat pada pendidikan. Disinilah letak bagaimana pengajaran dan pendidikan merupakan dua hal yang sangat penting dalam pendidikan, terutama mewujudkan cita-cita pendidikan nasional Indonesia. Oke, teman-teman semuanya, demikian. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.